Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Sabtu 16 Juli 2022 bersama saya Karisma Ningtyas di Top 3 News Kompas TV. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Untuk berita yang pertama sahabat, Komnas Perempuan menemukan indikasi adanya pelecehan seksual pada istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Sebut korban masih mengalami trauma, Lembaga Perlindungan Perempuan meminta masyarakat untuk berpihak pada korban dan tidak berspekulasi. Sebelumnya, Komnas Perempuan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu 13 Juli 2022. Meski tak hadir, Komnas Perempuan menyebut telah menerima laporan jika korban merasa trauma dan disudutkan. Spekulasi publik yang menyaksikan kesaksian korban disebut memperburuk kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, Komnas Perempuan meminta agar masyarakat tak berspekulasi dan menunggu fakta usai proses hukum berjalan. Komnas Perempuan berpendapat bahwa kami mengapresiasi dan mendukung semua pihak yang berupaya untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi pelapor ataupun korban yang melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya, termasuk saudari P dalam peristiwa ini. Kemudian mengingatkan agar seluruh publikasi menghormati dan memperhatikan kerentanan berbasis gender yang dihadapi perempuan dan memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pelapor atau korban kekerasan seksual khususnya dalam aspek perlindungan dan pemulihan. Dan kami juga menghimbau agar seluruh publikasi tidak berisikan spekulasi peristiwa, melainkan kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun lembaga negara hak asasi manusia terkait dengan insiden penembakan ini. Yang terakhir adalah kami mendukung upaya pengungkapan dan penegakan peristiwa penembakan di mana Komnas Perempuan akan terus melakukan pemantauan, berkomunikasi dan berkoordinasi dan secara terbuka memberikan asistensi kepada kepolisian maupun lembaga-lembaga HAM yang untuk memastikan proses penyidikan dengan memperhatikan kerentanan khas dan dampak peristiwa berbasis gender bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya sebagai saksi maupun korban. Selanjutnya sahabat, banjir menggenang di Kelurahan Padurenan Tangerang, tepatnya di perumahan Ciledug Indah. Ketinggian air banjir sempat mencapai 30 hingga 40 cm. Meskipun debit air mulai surut, banjir masih menyulitkan mobilitas warga yang ingin masuk ataupun keluar dari perumahan. Hujan yang mengguyur Tangerang sejak Jumat sore mengakibatkan banjir dengan ketinggian air diperkirakan 30 hingga 40 cm di Kelurahan Padurenan. Awalnya banjir diperkirakan sempat mencapai 50 hingga 100 cm, namun debit air sudah mulai menurun pada Sabtu pagi. Meskipun debit air mulai menurun, banjir masih menyulitkan mobilitas warga Ciledug Indah 2 yang ingin masuk ataupun keluar dari perumahan. Hingga Sabtu siang, Jalan Hasyim Asyari yang berada di depan perumahan Ciledug Indah 2 juga masih ditutupi genangan air. Sudah mulai berangsur surut, ya mudah-mudahan sih. Dan ini juga jalan sudah bisa dilalui. Kalau kemarin malam jam 11 itu sudah tidak bisa dilalui. Itu setinggi paha orang dewasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai surut. Masih terkait banjir sahabat, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat hingga siang tadi sebanyak 83 RT terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat hingga siang ini sebanyak 83 RT terendam banjir. Banjir disebabkan oleh luapan kali di sekitar rumah warga dan curah hujan yang tinggi. Tingginya air banjir yang merendam rumah warga rata-rata di atas 40 cm. Permukiman warga yang terdampak banjir paling banyak di kawasan Jakarta Timur, yakni 46 RT. Hingga kini, BPBD bersama Suku Dinas Sumber Daya Air dan Pemadam Kebakaran DKI Jakarta masih berupaya menangani genangan banjir di rumah-rumah warga. Dan untuk update genangan hingga pukul 12.00 WIB, tercatat bahwa genangan di Jakarta ini mencapai 83 RT atau 0,272% dari total keseluruhan RT yang ada di Jakarta. Ini mengalami penurunan karena sebelumnya pada pukul 9
WIB ini tercatat 92 RT. Ini tersebar di beberapa wilayah seperti di Jakarta Selatan terdapat 21 RT, kemudian di wilayah Jakarta Barat terdapat 16 RT, dan kemudian di Jakarta Timur terdapat 46 RT. Nah sahabat, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Apa nih topik yang menarik untuk kamu? Tulis di kolom komentar ya. Pastikan kamu juga sudah like lalu share video ini. Saya Karisma Ningtyas pamit undur diri. See ya!